Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soulmate Lina Purwati. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan berbahagia ya. Yuk siapkan catatannya dan mari kita belajar matematika wajib kelas 11. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mari kita mulai ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan KD yang kemarin, yaitu mendeskripsikan pola barisan dan jumlah bilangan pada aritmatika dan geometri. Lalu 4.4-nya menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Tujuan pembelajarannya semoga melalui pembelajaran daring dengan media bantuan YouTube dan MS Team, kalian semua dapat mendeskripsikan pola bilangan pada barisan aritmatika, pada barisan geometri, lalu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan geometri. Jadi hari ini kita akan bahas barisan geometri. Yuk, siapkan catatannya. Mari kita mulai. Mari kita ingat kembali terlebih dahulu materi prasyarat barisan geometri, yaitu pola barisan. Yuk, amati barisan 3, 6, 12, 24, 48. Coba deh perhatikan perubahan dari setiap suku-sukunya. 3 ke 6 perubahannya bagaimana ya? Nah, ternyata 3 ke 6 perubahannya dikali 2. Dikali 2. 12 kali 2 ketemu 24. 24 dikali 2 ketemu 48. Artinya, pada saat membahas materi pola barisan, aturan yang digunakan pada barisan ini adalah dikali 2. Nah, ini kita akan jabarkan untuk menentukan suku-sukunya. Angka 3 ini berarti urutan pertama atau suku pertama. Berarti U1 sama dengan 3. Lalu U2 atau urutan kedua atau suku kedua adalah 6. 6 ini diperoleh dari 3 kali 2. 3 kali 2. Lalu urutan ketiga U12. 12 ini diperoleh dari 3 kali 2 kali 2. Nah, kita lihat 3 kali 2 kali 2. 2-nya ini ada 2 nih. Berarti 3 kali 2 kuadrat. Lalu kita punya U4 sama dengan 24. Nah, 24 ini diperoleh dari, kalau bergeraknya dari angka 3, berarti 3 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, artinya 3 dikali 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3. Nah, kalau U5 ini 48. Diperolehnya dari 3 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, berarti 2-nya ada 1, 2, 3, 4. Artinya 3 kali 2 pangkat 4. Perhatikan urutannya dengan pangkat dari 2-nya. Kalau U1 tidak ada 2 di sini, artinya 2 pangkat 0 gitu. Kalau 2 di sini 2 pangkat 1. Kalau 3, 2-nya pangkat 2. Kalau 4, 2-nya pangkat 3. Kalau U5, 2 pangkat 4. Berarti nanti kita pasti kalau ditanyakan U400 misal gitu, pasti 3 dikali 2 dipangkatkan. Lihat, 5 pangkatnya jadi 4. 4 pangkatnya 3. Berarti ini pasti 400 kurangi 1, yaitu 399 gitu. Sehingga kalau ditanyakan UN, pastilah sama dengan 3 dikali 2 pangkat N-1. Barisan ini disebut barisan geometri. Kalau perubahannya itu dikali, disebut barisan geometri. Mari kita uraikan kembali barisan geometri tadi untuk menjabarkan bagaimana sih cara menentukan suku-suku ke N dari barisan geometri. Yuk kita uraikan lagi. 3, 6, 12, 24, 48, dan seterusnya.
Angka 3 itu berada di urutan pertama atau suku pertama. Nah, ini perubahannya tadi dikalikan 2. 6 dikalikan 2 jadi 12. 12 dikalikan 2 jadi 24. Dan 24 dikalikan 2 jadi 48. Nah, angka 3 di sini tadi kita sebut sebagai suku pertama atau A. Sedangkan dikali 2 ini kita sebut sebagai rasio atau R. Jadi R itu adalah perbandingan dari dua suku berurutan, U2 per U1, U3 per U2. Nanti boleh juga U4 per U3 dan seterusnya, yang penting berurutan. Nah, kita sudah melihat salah satu contoh dari barisan geometri. Berarti kita lanjutkan untuk menulis bentuk umum dari barisan geometri. Berarti kan kita tulis U1, U2, U3, U4 sampai dengan UN. Perubahannya dari U1 ke U2 ini perlu kita kalikan dengan R atau rasio. U2 ke U3 dikalikan juga dengan R. U3 ke U4 juga dikalikan dengan R dan seterusnya. Berarti kita tulis U1 ini sebagai A. Lalu U2 bergeraknya dari U1 dikalikan R. Berarti U1-nya A dikalikan R. Lalu U3 bergeraknya dari U1 dikali R dikali R. Nah, U1 sendiri kita tulis sebagai A. Ini R kali R. R-nya ada 1, 2. Berarti R-nya nanti pangkat 2. Sama dengan A dikali R kuadrat. Nah, kita lanjutkan. Kalau U4 dari sini berarti kan U1 kalikan R kalikan R kalikan R. R-nya ada 1, 2, 3. Berarti R-nya pangkat 3. Sama dengan A kali R pangkat 3. Perhatikan, kalau U1 itu A, kalau U2 itu R-nya pangkat 1. Ini kalau tidak tulis berarti R-nya pangkat 1 ya. Kalau U3 R-nya pangkat 2. Kalau U4 R-nya pangkat 3. Berarti kalau kita punya U100 pastilah sama dengan A dikali R pangkat 99. Kalau U pangkat 2 kalau U 2021 atau suku ke 2021 pastilah sama dengan R-nya berkurang 1, jangan lupa. A dikali R pangkat 2020. Sehingga dengan melihat pola-pola ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa rumus suku ke N dari barisan geometri kita tulis UN sama dengan A dikali R pangkat N-1, di mana A adalah suku pertama dan R-nya adalah rasio. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Contoh 1. Suku ketiga suatu barisan geometri sama dengan 12. Sedangkan suku keenamnya sama dengan negatif 96. Tentukan. Soal yang bagian A, suku pertama dan rasio. Bagian B, rumus suku ke N. Dan bagian C, jika UP sama dengan 3072, maka nilai P-nya berapa? Yuk, boleh dicoba dulu, di pause lalu dikerjakan, nanti kita cocokkan. Selamat mencoba. Nah, sebelumnya saya tuliskan kembali rumus suku ke N. UN sama dengan AR pangkat N-1, di mana A itu adalah suku pertama. Lalu R adalah rasio atau perbandingan antara dua suku berurutan. Di sini diketahui suku ketiga. Suku ketiga berarti U3 sama dengan 12, tulis 12. Sedangkan suku keenamnya berarti U6. Ini sama dengan negatif 96. Nah, silahkan dijabarkan U3 UN. AR pangkat N-1. Berarti kalau U3 pangkatnya dikurangi 1, 3 kurangi 1, 2. Berarti di sini AR pangkat 3 kurangi 1 sama dengan 12 atau AR kuadrat sama dengan 12. Kalau U6 AR pangkat 6 kurangi 1 sama dengan
negatif 96. Berarti AR pangkat 5 sama dengan negatif 96. Ingat, kalau geometri kita operasi yang sering digunakan adalah perkalian pembagian gitu. Kita bandingkan, kita kalikan, itu lebih seringnya. Berarti nanti dari persamaan 1 dan persamaan 2, suku-sukunya kita bandingkan dulu. Berarti U6 per U3 itu sama dengan U6-nya negatif 96 dibagi 12. U6-nya adalah AR pangkat 5 dibagi AR kuadrat. Sama dengan negatif 96 bagi 12, yaitu negatif 8. Lalu A dibagi A dapat 1, dapat 1. R pangkat 5 dibagi R pangkat 2. Nah, saya ingatkan tentang sifat eksponen. Kalau kita punya jangan A, nanti pangkat ganda. X pangkat M dibagi X pangkat N, pembagian pangkatnya berarti dikurangkan. Nah, ini berarti R pangkat 5 dibagi R pangkat 2 adalah R pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan negatif 8. Berarti R pangkat 3 sama dengan negatif 8. Negatif 8 itu adalah negatif 2 dipangkatkan 3. Artinya kita peroleh bahwa R-nya sama dengan negatif 2. Ketemu rasionya, tapi suku pertamanya belum. Nah, kita cari suku pertamanya dengan cara substitusi. Boleh substitusi ke sini. A dicari, R-nya negatif 2 dikuadratkan sama dengan 12. A dikali negatif 2 kuadrat artinya negatif 2 kali negatif 2, yaitu 4 sama dengan 12. Tapi kita hanya cari A. Berarti kalau dikali lawannya bagi. Kita bagi kedua ruas dengan angka 4. A kali 4 dibagi 4 yaitu A. 4-nya kita bagi dapat 1, dapat 1. 12 bagi 4 dapat 3. Sehingga diperoleh suku pertamanya adalah 3 dan rasionya negatif 2. Contoh 1 selesai. Semoga paham ya. Kalau tidak paham atau belum paham, silahkan bertanya. Yang namanya belajar belum bisa itu wajar. Yang penting mau bertanya. Oh ya, bagian B sama C-nya ketinggalan. Yuk kita cari bersama-sama. UN, rumus suku ke N, AR pangkat N-1. Tadi di soal A kita peroleh bahwa A-nya itu sama dengan 3, R-nya sama dengan negatif 2. Berarti UN-nya kita peroleh, A-nya kita ganti dengan 3, R-nya kita ganti dengan negatif 2. Jangan lupa dipangkatkan dengan N-1. Tinggal diganti saja, selesai untuk yang B. Yang C, jika UP sama dengan 3072, maka nilai P itu berapa? Nah, berarti kalau kita tulis dulu, dijabarkan UP sama dengan 3072. Kalau UN itu sama dengan 3 dikali negatif 2 pangkat N-1, berarti kalau UP yang ada N-nya diganti P. Berarti sama dengan 3, negatif 2, ini ada P, ya P-1. Nah, kita ganti ini ya, ke sini ya. 3 dikali negatif 2 pangkat P-1 sama dengan 3072, ini kali. Nah, kita pindah ruas boleh, dibagi kedua ruas juga boleh, dibagi dua ruas, dibagi 3. Dapatlah negatif 2 pangkat P-1 sama dengan 3072 dibagi 3. 3 bagi 3 dapat 1, 1 kali 3 dapat 3. Kita turun, 0, ini 0. 0 bagi 3 dapat 0, 0 kali 3 dapat 0. Turun lagi, ini 0. 7-nya turun, 7 bagi 3 dapat 2, 2 kali 3 dapat 6. Turun, 7 bagi 6 dapat 1. 1 bagi 3 udah nggak bisa, ya turun lagi dulu. 12 bagi 3 dapat 4. 4 kali 3, 12. Nah, ini ketemu 0, selesai. Berarti 1, 0, 2, 4. Nah, kita tahu bahwa 1024 ini adalah 2 pangkat 10. Nanti dihitung saja. 2 pangkat 1, 2, 4, 8. Kita dihitung seterusnya sampai 10. Gitu.
Nah, ini negatif 2 pangkat P-1. Nah, ini kan di dalamnya negatif pun kan nggak masalah. Karena negatif dipangkatkan genap itu hasilnya adalah positif gitu. Jadi boleh ditulis negatif 2 pangkat 10 itu juga sama dengan 2 pangkat 10 gitu. Gini nulisnya. Itu sama dengan negatif 1 dikali 2 pangkat 10. Ini artinya negatif 1 pangkatkan 10, 2 pangkatkan 10. Negatif 1 dipangkatkan 10 kan 1 dikali 2 pangkat 10. Jadi boleh seperti ini. Nah, ini basisnya udah sama tuh. Berarti kita tinggal menyamakan pangkatnya. Berarti P-1 sama dengan 10. Artinya P sama dengan, ini min 1 kita nolkan. Berarti ditambah 1 kedua ruas. 10 tambah 1. Berarti P-nya ketemu 11. Begini. Silahkan kalau ada yang ingin tanyakan, bilang ya. Mari kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai suku tengah dari barisan geometri. Mari kita amati barisan-barisan berikut ini. Suku tengah dari 1, 2, 4. Jelas yang berada di tengah adalah angka 2. Lalu suku pada barisan berikutnya, suku tengah dari 1, 2, 4, 8, 16. Yang berada di tengah-tengah adalah si angka 4. Nah, berikutnya kita punya barisan 1, 2, 4, 8, 16, 32. Kan tengah-tengahnya di sini. Nah, kalau median memang punya, tapi ini suku. Suku itu urutan keberapa gitu. Jadi kalau barisannya genap, dia tidak punya suku tengah. Berarti suku tengah hanya dimiliki oleh barisan bilangan dengan banyak sukunya ganjil. Nah, kita sudah amati nih barisan yang kecil-kecil, banyaknya sedikit, ada 3, ada 5. Lalu bagaimana kalau kita punya barisannya bentuk umum dari geometri? Kita tanyakan suku tengah dari U1, U2, U3 sampai dengan UN. Kan tidak mungkin kita urutkan semuanya, kalau ada 100 kan lama, 101 kan lama, cari suku ke-55. Jadi kita bisa mencari dengan cara, perhatikan ini dulu. 1 itu 2 pangkat 0, 2 itu 2 pangkat 1, dan 4 itu 2 pangkat 2. Tengah-tengahnya adalah si 2, yaitu 2 pangkat 1. Kita amati pangkatnya 0, 1, 2. Berarti bisa seperti pada saat barisan suku tengah pada barisan geometri. 0 tambah 2 dibagi 2 ketemu 1. Sehingga 2 ini diperoleh dari 2 pangkat 0 tambah 2, maaf ini salah tulis, 0 tambah 2 dibagi 2 sama dengan 2 pangkat 0 dikali 2 pangkat 2 per 2 itu artinya setengah. Ini materi pada sifat eksponen gitu. Atau kita tulis sebagai pangkat setengah itu akar. Akar dari 2 pangkat 0 dikali 2 pangkat 2. Lalu kita beralih pada barisan yang kedua. 1 itu 2 pangkat 0, 2 itu 2 pangkat 1, 4 itu 2 pangkat 2, dan 8 itu 2 pangkat 3. Sedangkan 16 adalah 3 pangkat 4. Nah, ada salah nulis lagi. Ini itu harusnya 2 pangkat 4. Nanti kalau saya ada salah tulis bilang ya. Ini udah saya cek berkali-kali, tetap ada yang kurang teliti. Tetap bilang. Nah, perhatikan 0, 1, 2, 3, 4. Tengah-tengahnya angka 2. Ternyata angka 2 itu dapat kita peroleh dari 2 pangkat 0 tambah 4 bagi 2. Berdasarkan sifat eksponen, kita peroleh bahwa kalau pangkatnya ditambahkan, bilangannya itu dikali 2 pangkat 0 dikalikan 2 pangkat 4. Nah, per 2 itu artinya dipangkatkan setengah gitu. Pangkat setengah adalah akar. Perhatikan bahwa 2 pangkat 0 pada barisan ini adalah suku pertama, 2 pangkat 2 pada barisan ini adalah suku terakhir. Lalu 2 pangkat 0 pada barisan ini adalah suku pertama, dan 2 pangkat 4 adalah suku terakhir. Sehingga kalau bentuk umumnya dari barisan U1, U2, U3, U4 memiliki suku tengah jika banyaknya suku ganjil, yaitu UT, itu sama dengan akar dari U1 dikali UN. Nah, UT sama dengan akar dari U1 dikali UN. Mari kita lanjutkan ke
Contoh 2. Diketahui barisan geometri 1/8, 1/4, setengah, 1 sampai seterusnya 128. Diketahui juga banyaknya suku pada barisan ini adalah barisan ganjil. Tentukan suku tengahnya. Yang kedua, suku keberapakah suku tengahnya? Lalu yang C, berapa banyak suku pada barisan tersebut? Nah, saya teruskan lagi rumus untuk mencari suku tengah, yaitu akar dari suku pertama dikalikan suku terakhir. Di sini suku pertamanya adalah 1/8 dikali suku terakhir 128. Nah, 1/8 itu artinya 1/2 pangkat 3. 128 itu adalah 2 pangkat 7. Nah, ini kan pembagian. Kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Artinya 2 pangkat 7 kurangi 3. Berarti kita punya akar 2 pangkat 4. Ingat, kalau akar itu artinya pangkat setengah. Nah, kalau kita punya A pangkat M dipangkatkan dengan N, berarti pangkatnya kita kalikan M kali N. Berarti di sini kita punya 2 pangkat 4 kali setengah, yaitu 2 pangkat 2. Sehingga suku tengahnya adalah 4. Nah, yang berikutnya kita diminta suku keberapakah suku tengahnya. Berarti sebelum mencari suku tengah itu berada pada suku keberapa, kita cari terlebih dahulu rumus suku ke N. Nah, rumus suku ke N kita butuh 2 hal, yaitu A sama R. Nanti dipangkatkan dengan N-1. Di sini kita sudah punya A-nya 1/8. Sedangkan R-nya kita cari dari U2 per U1. U2-nya 1/4. Diper 1/8. Diper itu artinya dibagi. Berarti 1/4 dibagi 1/8. Nah, ini pembagian pecahan. Berarti saya tulis 1/4, tak tulis kali. Kalau dibagi 1/8 artinya dikali 8/1. 1 kali 8, 8. 4 kali 1, 4. 8 bagi 4 adalah 2. Kita cari rumus suku ke N. UN sama dengan AR pangkat N-1. A-nya adalah 1/8, R-nya 2. Dipangkatkan N-1. 2 1/8 itu artinya 1/2 pangkat 3. Dikali 2 pangkat N-1. Berarti di sini pembagiannya 1 kali 2 N-1 per 2 pangkat 3. Pembagian pangkatnya dikurangi. Berarti 2 pangkat N-1 dikurangi 3. Ketemulah 2 pangkat N-4. Gitu. Berarti di sini kita peroleh UN-nya sama dengan 2 pangkat N-4. Nah, kita punya UT-nya. UT-nya tadi sama dengan 4. Nah, kita ganti. Kalau UN itu 2 pangkat N-4. Berarti kalau UT yang ada N-nya diganti T. 2 pangkat N. Di sini 2 pangkat T. Min 4. Kita ikuti yang ada N diganti. Yang min 4 ya tulis lagi min 4. Nah, kita tulis 2 pangkat T min 4 sama dengan 4. 4 itu 2 pangkat 2. Basisnya sudah sama, kita tinggal menyamakan pangkatnya. Berarti T min 4 sama dengan 2. Berarti biar jadi kita nolkan min 4-nya, kita tambahkan 4 di kedua ruas. Jadi 0, ini 2 tambah 4. Berarti T-nya sama dengan 6. Jadi suku tengahnya adalah suku ke 6. Nah, kita lanjutkan. Berapa banyak suku pada barisan tersebut?
Berarti kita harus tahu UN suku terakhirnya itu suku ke berapa. Di sini punya UN-nya adalah 128. Nah, UN-nya adalah 2 pangkat N-4. Ini banyak menggunakan persamaan eksponensial ya. Lalu 128, 2 pangkat 7. Basisnya sudah sama, tinggal menyamakan pangkatnya. Berarti N-4 sama dengan 7. Min 4-nya kita nolkan, berarti N-4 tambah 4 sama dengan 7 plus 4. Ini 0, berarti N tambah 0 N sama dengan 11. Jadi banyak sukunya ketemu 11. 11 ganjil ya. Nah, sudah selesai pada pembahasan bahasan geometri. Dapat kita simpulkan bahwa UN dari barisan geometri adalah AR pangkat N-1. Lalu UT-nya adalah akar dari U1 kalikan UN. Begitu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bilangnya di kolom komentar MS Team YouTube ataupun WA. Berikutnya saya akan bahas UK4 yang bagian A. Simak ya untuk tugas harian 1 siswa 1 soal. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.